أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد المصطفى وهو المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والوفاء ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan. Ya, seringkali kita menyebutkan atau mengungkapkannya dengan istilah marhaban ya Ramadan, atau istilah yang lainnya tarhib Ramadan. Tarhib asal kata dari rahaba yurhibu, menyambut. Kalau kita gambarkan bulan Ramadan itu seperti tamu agung, gitu Pak. Kalau bapak-bapak dijadwalkan insyaallah gubernur Jawa Barat mau datang ke rumah, kira-kira siap-siap nggak Pak? Siap-siap dong. Kalau nggak siap-siap ya berarti kita tidak memuliakan tamu, apalagi tamunya tamu agung. Dulu kira-kira beberapa tahun yang lalu Raja Salman datang ke Indonesia, itu jalan yang bolong-bolong aja Pak, langsung rapi. Paginya bolong, siang udah rapi, karena khawatir tamu agung kepleset. Gitu ya, jangan sampai jalannya jadi nggak mulus. Kenapa begitu? Karena tamu agung. Terlebih diharapkan dia akan membawa manfaat yang banyak, investasi kan begitu. Ya, ini bulan Ramadan juga sama. Ya, kalau kita analogikan ya sederhana seperti ini, maka Ramadan juga sebentar lagi akan tiba dengan membawa berbagai macam fadhail, keutamaan. Coba kalau kita cek keutamaannya Pak ya, nggak cukup kayaknya dalam satu pertemuan ini. Insya Allah selama kurang lebih 29 malam atau 30 malam kalau ada kultum di Masjid Raya Telaga Kahuripan, itu pasti akan dibacakan berbagai macam keutamaan dari bulan Ramadan. Ya, ada namanya pintu Ar-Rayyan. Di surga itu ada namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi yang masuk situ cuman orang-orang yang berpuasa. Insya Allah kalau kita berpuasa bulan Ramadan, ya itu kita boleh tuh masuk pintu Ar-Rayyan tadi ke surganya. Apalagi Pak, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita serius puasanya, ya, serius puasanya, beriman karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Ya, jadi puasanya tuh ikhlas karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena malu sama anak, bukan, lillahi ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni segala dosa-dosa yang pernah dilakukan insyaallah. Nah, oleh karena itu, karena ini tamu agung, karena ini tamu mulia, sebagaimana kita kalau kedatangan tamu maka kita harus siap-siap. Ya, kalau kita kedatangan tamu agung maka siap-siap rumahnya, kalau catnya sudah pudar kita cat lagi. Gitu ya. Biasanya kita makan paling nasi uduk begitu ya Pak, gorengan gitu ya. Tapi karena ada tamu agung, buah juga yang jarang-jarang kita beli jadi beli Pak. Biasanya kita nggak jauh, kalau nggak pisang, gedang gitu. Paya lah gitu. Ya, pisang paya begitu ya. Karena bagus. Ya, pisang paya datang tamu, nggak cuman pisang dong, nggak cuman pepaya dong, apelnya ada, pernya ada, anggurnya ada. Padahal anggur mahal juga sekilonya. Kenapa? Kita paksakan itu karena ada tamu yang mulia. Nah, demikian juga sebentar lagi akan datang Ramadan, kita harus persiapkan. Apa yang kita persiapkan? Ilmu. Ya, jadi jangan sampai kita tuh beramal udah 15 hari Ramadan baru tahu ilmunya. Bahaya Pak. Kalau kita lihat di YouTube itu bahkan ada orang punya pendapat kalaupun azan terus aja makan selama kita masih megang makanannya. Wah, ini ngeri Pak pendapat ini.
Karena kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama, ulama itu sepakat kalau udah azan subuh itu yang di mulut harus dimuntahin. Ini di YouTube Pak, ada yang menyampaikan nggak apa-apa kalau dipegang di tangan Pak. Memang betul ada hadis Rasulnya Pak. Betul ada hadis Rasulnya bahwa kalau kita masih makan wal'ina ala yadihi dan wadah itu masih kita pegang, fala yada'ha hatta yaqdiya hajatahu, maka tuh wadah jangan disingkirkan. Maksudnya terusin aja makannya sampai selesai. Itu hadis Rasul. Jadi artinya kalau azan tetap terusin makan, kalaupun memang makanan itu masih kita pegang, makan belum selesai. Tapi kalau kita baca hadisnya satu aja, ini bahaya Pak. Sehingga kita menganggap, oh jadi kalau azan berarti boleh tuh kalau kita belum selesai, masih ada di mulut, masih minum, lanjut aja. Udah ada bekas makanan, wah tanggung nih belum minum, gitu Pak. Ada hadis lain yang menjelaskan Pak, bahwa Rasulullah menyampaikan, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, makan dan minumlah sampai Abdullah ibn ummi maktum azan. Maksudnya bagaimana? Tadi bilang Rasul kalaupun azan makan aja terus. Satu sisi kalau Abdullah ibn ummi maktum azan berhenti. Ini mana yang benar nih hadis? Nah maka hadis ini harus disusun secara baik dalam ilmu hadis. Mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad dalam ilmu usul fiqh misalnya begitu. Nah, sehingga para ulama menjelaskan, oh ini dijelaskan dengan hadis yang lain bahwa muazin Rasul itu ada dua. Pertama Sayyidina Bilal, kedua Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya, jadi kalau kita ke Madinah, Bapak Ibu yang pernah ibadah haji atau umroh, coba cek berapa kali azannya? 2 kali azannya. Ya, pembolehan Rasulullah untuk makan dan minum. Pembolehan Rasulullah untuk makan dan minum meskipun sudah azan, itu untuk azan pertama, karena memang azan pertama untuk membangunkan, bukan untuk sholat subuh. Nah sehingga betullah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, makan dan minum sampai Abdullah ibn Ummi Maktum azan. Nah Abdullah ibn Ummi Maktum itu azan waktu subuh, dan kita subuh itu azannya cuma 1 kali. Jadi kalau kita dengar azan, jangan pakai hadis yang Rasul membolehkan terus makan, karena bukan untuk itu. Nah ini dari mana pembahasannya? Ilmu. Hati-hati, ternyata saya cek-cek itu di beberapa tempat, pernah nggak begitu? Pernah. Ternyata pernah, karena memang selama ini sebagian, tidak semuanya, mendengarnya begitu. Jadi kalau azan nggak apa-apa terusin. Bahkan yang agak ekstrim lagi, terusin sampai la ilaha illallah. La ilaha illallah Pak. Ya masih hayya ala sholah, dia lanjut aja begitu. Nah itu kita penting Pak. Jadi tarhib Ramadan itu adalah kita mempersiapkan ilmu juga. Mudah-mudahan ya, sebentar kita di sini bisa lah ya mengakomodir sedikit-sedikit. Perkuatkan azam kita, niat kita bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Coba cek Bapak Ibu, tetangganya, saudaranya yang kemarin buka bareng di tahun lalu, yang tahun lalu sahur bersama, tahun lalu masih bercengkrama di bulan Ramadan, iftikaf bareng, sekarang udah nggak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kemarin Ramadan terakhir. Nah kita juga sama. Kalau dalam amalan akhirat, pastikan pikiran kita, jangan-jangan ini sholat terakhir saya, jangan-jangan ini baca Quran terakhir saya, jangan-jangan ini Ramadan terakhir saya. Kenapa penting untuk menghadirkan ya pikiran dan kesadaran itu? Supaya maksimal ibadahnya. Ya. Mau gampang dah Ramadan mah, kan kata Rasul juga 63 meninggal kebanyakan umatku. Saya masih 30-an ya, antar-antar aja deh Ramadan agak seriusan 60 tahun lah gitu. Ya kalau usia kan kita nggak ada yang tahu, nggak perlu sakit, nggak perlu menua. Kalau udah waktunya ya kembali kepada Allah. Istiqomah ibadah, nah ini penting. Jadi kita hadirkan azam, bismillah, harus berkualitas Ramadan tahun ini dan harus dijaga keistiqomahannya. Biasanya begitu Bapak Ibu, nggak di mana-mana. Jadi kalau hari pertama, malam kedua, malam ketiga itu penuh sampai ke belakang-belakang tarawih. Nah mulai akhir-akhir Ramadan yang penuh mal bukan masjid. Nah, sementara masjid mengalami kemajuan. Maksudnya soft yang belakang jadi maju. Gitu. Ya betul istiqomah. Ya. Nah,
Tentu kita tahu betul dan insya Allah ayatnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Ayat ini nggak usah dihafalin, ntar bapak-bapak keluar Ramadan hafal ayatnya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Ramadan ini hadir di tengah-tengah kita tujuannya merubah kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Tapi ternyata keluar dari Ramadan kita lihat kok orang biasa-biasa aja. Pas Ramadan soleh banget, keluar dari Ramadan balik lagi dia, ngebohong lagi, korupsi lagi, nyuap lagi, nipu lagi, zalim lagi. Kok bisa begitu? Padahal waktu Ramadan, masya Allah, ya orang di samping itu yang wudhu bareng kita, kalaupun kita nalen air wudhu nggak bakal tahu dia. Tapi kita tahan, kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keluar Ramadan kok berubah lagi? Nah, jangan-jangan kita ada di level yang paling bawah tingkatan puasanya. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya itu menyampaikan bahwa ada 3 tingkatan puasa. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengarkannya. Ya, ada tingkatan. Pertama, saumul umum atau saumul awam, puasanya orang-orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Nahan perut, nahan tenggorokan dari haus, nahan perut dari lapar, nahan kemaluan dari berbuat jima bagi yang suami istri. Ya, cuman itu saja. Gosip masih, fitnah masih, kan gitu. Ngelihat yang haram masih. Ya kan ngegosip batal nggak Pak puasa kita? Nggak batal. Pahalanya mungkin hilang-hilangan. Fitnah orang batal nggak? Nggak batal puasa secara fikih Pak. Tapi puasa kita nggak bernilai. Nah, ini puasa orang awam. Imam Al-Ghazali menyampaikan kalau puasa kita ada di level seperti ini, sulit sekali untuk mendapatkan gelar al-muttaqin ini. Untuk menjadi pribadi yang bertakwa, yang betul-betul gitu ya, merasa diawasi oleh Allah, betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sulit. Jadi harus naik ke tingkatan yang mana? Tingkat yang kedua, saumul khusus. Coba cek Pak, tahun-tahun yang lalu bagaimana puasa kita? Ya, termasuk saya pribadi tentunya, berkualitas atau enggak? Apakah kita masih ada di umum atau sudah naik ke tingkatan khusus? Apa itu khusus? Khusus itu adalah kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli anil atham. Jadi menahan pandangan dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menahan telinga dari mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, menahan lisan kita dari menggibah, menggunjing, menfitnah, mencaci maki, ya, menahan tangan kita untuk menzolimi orang lain, melangkahkan kaki kita hanya ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh anggota tubuhnya digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini puasa yang level khusus. Kalau kita ada di level ini, insya Allah sampai pada derajat muttaqin. Kita kalau udah jadi pribadi muttaqin udah selamat Pak. Mau di dunia mau di akhirat. Coba lihat di surah Talaq itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita pusing, stres, banyak masalah, jalan keluarnya apa? Takwa, balik ke Allah, buka Al-Qur'an, salat, sujud. Kadang-kadang kita nyari tetangga kalau lagi pusing. Ke Allah dulu. Coba cek bapak-bapak, ibu-ibu, coba cek. Kalau puyeng baca Fatihah enggak? Nggak usah jauh-jauh masalah kita yang mikirin yang lain-lain. Kalau pusing kepala gitu ya, lagi demam, nggak enak badan, baca Fatihah nggak? Apa langsung beli Paramek, Bodrek, langsung ke dokter? Nah, baca Al-Fatihah dulu. Ya, dulu para sahabat itu ada yang digigit ular aja bacain Fatihah sembuh Pak. Kita sekarang nggak terlalu percaya sama Al-Fatihah. Dibaca sih, cuman kita nggak terlalu yakin. Baca abis jatuh bacain Al-Fatihah, puyeng bacain Al-Fatihah. Orang ngutang ke kita nggak bayar-bayar, bacain Fatihah Pak. Serius, kirimin Al-Fatihah ya Allah, karena kan yang ngegerakin Allah. Jadi nggak usah pakai tenaga kita, capek pakai tenaga kita Pak. Kita nagih berkali-kali nggak datang-datang orangnya, nggak bayar-bayar. Bacain, kirimin Al-Fatihah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu puasa khusus, Pak. Mudah-mudahan tahun ini kita naik tingkat ya.
Yang ketiga, puasa khususul khusus atau khawasul khawas. Ini puasanya para nabi, para ulama. Apa yang dipuasakan? Saumul qalbi anil himam ad-daniyah wal afkar ad-dunyawiyah wal kafu amma siwallah bil kulliyah. Jadi yang gak ada yang difikirin kecuali Allah. Meskipun terlihat zahirnya melakukan urusan dunia, kerja, tapi pikirannya connect dengan Allah. Kalau kita lagi sholat aja gak connect, bener gak? Ya sama lah, kita jujur-jujur aja ya. Lagi sholat aja kita ingat usaha, ingat jemuran, ingat cucian, ingat anak, ingat bayaran. Ya Pak ya. Ustadz gimana? Sama, ingat materi, mau nyampein apa. Ya, jadi kita digoda juga semuanya gitu Pak. Ya. Jadi kalau para nabi connect terus. Ya, jadi puasanya adalah terus ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Sulit Pak kalau kita kayaknya sulit untuk sampai ke yang paling tinggi itu. Jadi minimal kita ada di puasa khusus. Karena kalau kita nggak bisa mikirin dunia susah. Buka aja, kita mau buka puasa mikirin gorengan. Udah ada gorengan nyari mie golosor. Udah ada mie golosor, esnya mana? Ya. Ramadan belum mulai, ini sekarang udah mulai ada yang nyicil beli baju lebaran. Dicicil sebab kalau udah menjelang lebaran itu susah, stoknya udah habis yang bagus-bagus. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, berarti seneng datang Ramadan, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting puasa. Yang bahaya seneng juga puasa enggak, beli baju baru puasa enggak. Ya tapi itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan wajib ru'yatul hilal, ini kita yang penting ikut para ulama saja. Jadi puasa itu harus ditetapkan dengan adanya hilal. Nanti insya Allah Kemenag akan menentukan, Kementerian Agama akan menentukan kapan hilalnya. Apakah nanti malam Sabtu, apakah nanti malam Ahad. Wallahu alam bisawab. Tapi alhamdulillah saya dengar Muhammadiyah sudah menentukan. Betul nggak Pak ya? Malam Sabtu. Mudah-mudahan bareng-bareng ya. Gitu. Nah ini kita tinggal ikut aja Pak soal ru'yatul hilal. Di masa Rasulullah kalau nggak kelihatan ya sudah, besok belum puasa, disempurnakan bulan Sa'bannya jadi 30 hari, lusanya baru puasa. Ya kalau tidak makan minum ya emang udah begitu Pak ya. Kalau disuntik batal nggak? Para ulama katakan tidak batal. Jadi kalau ada yang vaksinasi pas lagi puasa aman, nggak batal. Ya di swab gimana di swab? Jadi kan dimasukin tuh. Selama tidak muntah nggak apa-apa. Tapi kalau pas dimasukin terus muntah itu sama seperti sengaja. Ya, sama seperti sengaja kalau muntah. Karena memuntahkan dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Nah, tapi kebanyakan sih selama ini kalaupun ada yang di swab gitu aman Pak ya, nggak ada yang muntah Pak ya. Asal jangan ditempelin risol aja. Gitu ya. Sambil swab risol masuk nggak batal. Ya. Niat, nah ini niat penting Bapak Ibu. Niat itu faham niat itu bukan niat dalam pengertian orang Indonesia Pak ya. Niat dalam pengertian fikih, gitu ya. Niat qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, jadi menghadirkan tujuan dari satu amalan beriringan dengan amalan tersebut. Ini sulit bagi puasa, sulit. Kalau sholat bisa saat takbiratul ihram Allah sambil hadirkan niat. Tapi kalau puasa susah. Maka kata para ulama puasa itu boleh tidak berbarengan dengan amalannya. Harusnya kan bareng, pas azan, pas niat. Tapi nggak bisa begitu, susah. Coba kalau kita ketiduran jam 4. Nah oleh karena itu para ulama katakan boleh sebelum azan berniat. Dan niat ini para ulama katakan puasa sunnah dan puasa wajib beda niatnya. Kalau puasa sunnah seperti Rasulullah gitu ya, nanya ke Sayyidah Aisyah, ini nggak ada makanan nih, korma nggak ada, air minum nggak ada, gandum nggak ada, ini nggak ada apa-apa ya Rasul. Idzan ana asum. Kata Rasulullah, kalau begitu saya puasa. Itu jam 8 pagi waktu duha. Boleh kalau puasa sunnah niatnya jam 8 pagi waktu duha, asal dari subuh belum makan apa-apa dan belum minum. Jadi boleh. Bapak-bapak nanti pulang ke rumah misalnya besok pagi ini pas buka tudung saji, gorengan nggak ada, nasi uduk nggak ada, bubur nggak ada. Mah ini nggak ada apa-apa? Iya nggak ada apa-apa ya. Kok nggak ada apa-apa? Kan bapak belum nggak ngasih uang belanja gitu. Cuma
Terus gimana? Ya udah deh kalau begitu saya puasa. Boleh itu Pak. Puasa sunnah boleh berniat setelah subuh. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib nggak boleh. Man lam yubayyitis siyam fala siyamalah. Orang yang tidak berniat di malam hari maka paginya itu dia nggak ada puasa bagi dia. Oleh karena itu ada beberapa masjid ya mendawamkan biasanya setelah sholat tarawih atau sholat witir berjamaah, nah itu ngajak jamaah untuk sama-sama berniat. Di masa Rasulullah nggak ada tuh. Kalaupun nggak ada, minimal saya belum pernah menemukan dalilnya ada sahabat Rasul yang ngajak sahabat yang lain baca niat bareng-bareng. Kenapa? Memang nggak perlu. Para sahabat tuh sangat connect dengan Allah. Kalau kita ini banyak lalainya. Makanya ijtihad para ulama di kita itu ya udah selamatkan umat dengan cara apa? Ayo niat bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi taala. Niat itu tempatnya di hati. Gitu ya, enggak mesti sebenarnya diucapkan. Niat itu di hati. Yang penting kita pas malam hadirkan niat besok puasa. Karena Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya menyampaikan kalau kita niatnya hanya sekali di awal malam saja, saya niat puasa Ramadan tahun ini, udah di malam pertama doang, malam besok dia nggak niat, itu malam-malam setelahnya nggak dianggap puasa. Nah, kita ngeri Pak kalau kayak begini. Jadi setiap malam kita ucapkan niat atau hadirkan niat untuk esok hari berpuasa. Ini pandangan di kalangan Syafi'iyah. Ada yang membolehkan memang sekali saja di awal, tapi kebanyakan ya jumhur Syafi'iyah itu mengharuskan setiap malam baca niat. Kita hati-hati aja Pak. Terlepas kita ikut pendapat yang mana, kita berhati-hati karena ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama itu lebih afdal. Ya. Ada soal niat, berarti ini Ramadan, berarti kita harus hadirkan niat terus. Nah, makan banyak, habis sholat isya nggak sempat taraweh langsung tidur, bangun-bangun habis subuh nggak ada niat, maka menurut Imam Al-Ghazali niat puasanya nggak sah. Tapi bukan berarti karena puasanya nggak sah terus besok pagi pesen ke GoFood gitu, ya nggak boleh juga. Ya, makan gitu ya, kok ente makan? Iya kan aneh tadi malam lupa niat. Ya nggak boleh juga tetap Pak, nggak boleh tetap nggak boleh makan, cuman dia nggak puasa, kan repot kan? Disuruh nahan makan tapi nggak puasa. Ini dari sisi fikih Pak ya kita bicara. Tidak jima, nah ini untuk bapak ibu yang sudah berkeluarga tentunya. Di sini ada anak-anak. Ya, jadi bahaya ini kalau tetap jima, ya kalau tetap berhubungan suami istri siang-siang berat kafaratnya. Kafaratnya bebasin budak, satu. Kedua, kalau nggak sanggup bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, nggak sanggup juga kasih makan orang miskin 60 orang. Repot semua ya. Dulu ada sahabat Rasul datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya kemarin kejadian ya Rasul. Terus bagaimana nih ya Rasul? Bebaskan budak. Saya nggak punya uang ya Rasul. Ya udah kalau begitu puasa 2 bulan. Ya Rasul, sebulan aja saya repot ini nahannya. Itu bahasa kita. Ya sudah kalau begitu kasih makan orang-orang miskin, 60 orang kasih makan. Ya Rasul, enggak ada orang yang lebih miskin dibandingkan saya. Masya Allah, coba bayangin. Rasul ambil korma, udah bagiin ke anak-anak kamu. Gitu. Nah ini jangan dijadikan dalil bapak-bapak. Ini dalil bahwa Rasulullah itu fleksibel. Ya. Tidak istimna, mohon maaf. Istimna itu kalau bahasa sekarang apa? Masturbasi. Nah, masturbasi itu kalau dilakukan sendiri nggak boleh. Kalau dilakukan oleh istri boleh. Tapi di luar puasa, gitu ya. Mohon maaf, istri sedang haid, bagaimana caranya? Boleh diistimnakan oleh istri. Tapi oleh sendiri nggak boleh. Tapi kalau siang-siang bagaimana? Siang-siang batal puasanya tapi tidak kafarat, qadha saja. Tapi jangan dengar hukum ini tahu qadha saja terus dihantam, nggak boleh juga. Karena ada riwayat yang menyampaikan kalau ada orang sengaja membatalkan puasanya bahkan tidak cukup dengan mengqadhanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sedikit-sedikit saja Pak ya. Tilawatul Quran. Ini amalan Ramadan. Nanti Ramadan tiba,
Al-Quran harus kita dekati. Ya, alhamdulillah, insyaallah saya yakin Bapak Ibu semuanya udah mulazamah baca Al-Quran. Tapi ada juga mungkin di antara kita yang buka Qurannya itu setahun sekali. Jadi Al-Quran udah berdebu tuh, dibuka lagi itu setahun sekali. Nah udah sekarang Bismillah, Ramadan istiqomah, dekati Al-Quran. Rasulullah setiap Ramadan itu ditasmikkan, diperdengarkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Dan ini menjadi kebiasaan para ulama, kalau datang bulan Ramadan mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Terlebih setiap harinya pun di luar Ramadan dekat. Maka saya pernah sampaikan juga, Imam Syafi'i itu di luar bulan Ramadan setiap hari hatam Quran. Imam Syafi'i, Bapak Ibu kalau ingin tahu kegiatan Imam Syafi'i itu dari habis subuh sampai ketemu zuhur, sampai ketemu asar, sampai ketemu isya ngajar di Masjid Amr bin As di Mesir sebelum meninggal. Itu begitu. Tapi walaupun ngajar sesibuk itu tetap hatam Al-Quran setiap hari. Datang bulan Ramadan ditingkatkan oleh beliau, siang hatam, malam hatam. Itu Masya Allah, Pak. Makanya Imam Ghazali sampaikan memang kita harus dekat dengan Al-Quran. Ya, di luar Ramadan aja harus dekat, apalagi di dalam bulan Ramadan. Ya. Dan Masya Allah para ulama, para sahabat itu ada yang gak mau keluar rumah kecuali hatam Quran dulu. Jadi mau meeting misalnya ketemu orang, hatam dulu Quran baru keluar. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari, yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Sholat malamnya hatam Al-Quran. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab, kita gak ngerti, Pak. Karena kalau kita aja satu juz aja kayaknya lama bener, apalagi satu Al-Quran. Tapi insya Allah karena bapak-bapak sudah dengar satu hadis Rasul bahwa surat Kulhu itu ta'dilu thuluthul Quran, ya, sama seperti sepertiga Al-Quran, baca 3 kali hatam Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Ya, dekati Al-Quran. Ya, kalau sekarang kita belum lancarin, mumpung masih hidup, mumpung masih ada umur. Nanti kita Pak kalau pulang nggak bisa baca Al-Quran karena ketidakmauan kita, tuh dosa besar. Jangan salah, dosa besar tuh nggak cuma zina, Pak. Dosa besar tuh nggak cuma mabok. Termasuk dosa besar adalah nggak bisa baca Al-Quran karena malas, dosa besar. Kita sholat pakai Al-Quran nggak, Pak? Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran tuh Masya Allah. Bayangkan kalau Al-Fatihah kita aja nggak baik gitu, bahaya. Nah, memang mungkin nggak semuanya kita bisa lancar, tapi minimal ada usaha. Nah, kalau sudah ada usahanya, insya Allah Allah angkat, ya Allah berikan rahmat, ya, tidak berdosa lah insya Allah kalau sudah ada usaha. Salat nawafil, salat sunnahnya mulai dirajinkan, rawatibnya qobliyah zuhur. Coba kita hitung bapak-bapak ya, salat sunnah rawatib aja dulu. Salat sunnah rawatib itu kalau kita mulai dari subuh 2 rakaat, jangan pernah ditinggal. Kalau ketinggalan qadha. Kalau ketinggalan ibu-ibu bangun jangan langsung salat subuh, salat sunnah ini aja dulu. Salat sunnah tahiyat salat sunnah fajar dulu. Bapak-bapak datang ke sini udah ketemu subuh, udah salat subuh aja dulu. Habis salat subuh langsung qadha, langsung Pak, kayak ba'diyah. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lainnya nanti nunggu waktu syuruk. Kalau sudah syuruk begitu ya, kasih jeda sedikit baru qadha. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i langsung setelah subuh berdiri lagi. Itu bukan ba'diyah tapi mengqadha salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar 2 rakaat lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Lalu berikutnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat setelah maghrib, ya, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Tutup dengan witir. Ya. Kalau Ramadan kita ada qiyam Ramadan ya, ada salat tarawih, betul Bu. Mulai tahun ini salat tarawih kita yang khusyuk. Jangan cuma nyari cepat doang. Ya, lihat di Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aktsaru, ahsanu amala.
Jadi Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kita, siapa di antara kita yang amalannya paling berkualitas, bukan yang paling banyak. Syukur-syukur banyak dan berkualitas. Itu mah para sahabat, para ulama udah banyak berkualitas. Kita ingat dulu Rasulullah di awal-awal itu memang tidak konsisten sholat taraweh berjamaah. Jadi hanya beberapa malam saja, gitu ya. Sampai di masa Sayyidina Abu Bakar masih begitu. Di masa Sayyidina Umar barulah dipimpin dalam satu imam. Sayyidina Ubay bin Ka'ab dipilih oleh Sayyidina Umar untuk menjadi imam untuk taraweh, karena di masa Rasulullah kalau ada Rasul jamaah sama Rasul, tapi Rasul nggak ada, yang sono taraweh sebelah sini taraweh, ada yang sendirian, ada yang jamaah. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah dikumpulkan dalam satu imam. Berapa jumlah rakaatnya di masa Sayyidina Sayyidina Umar? 20. Ini disepakati jumlah rakaatnya 20 di masa Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Dan tarawih itu asal kata dari tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat, santai, kalem, gitu. Jadi sholat yang santai. Orang Mekah itu biasanya karena ini sholat santai, jadi 4 rakaat setelah tarawih. Kan sholat tarawih itu 2 rakaat salam. Nah ini kan berarti sudah selesai, ini 4 rakaat Pak. Ini nggak langsung ke rakaat berikutnya. Kalau orang Mekah itu tawaf dulu 7 kali. Mereka tawaf, abis gitu sholat sunnah, setelah tawaf, abis gitu sholat tarawih lagi 4 rakaat lagi, abis gitu tawaf lagi. Coba itu lama nggak kira-kira sholat tarawihnya? 20 rakaat, udah gitu dipakai juga tawaf. Orang Madinah iri. Nah, iri dalam kebaikan boleh. Waduh, enak amat orang Mekah bisa tawaf, kita gimana? Udah deh kita tambahin aja rakaatnya. Ditambahin rakaatnya. Maka ahlul Madinah itu tarawihnya 36 rakaat. Tarawihnya 36 rakaat. Karena tadi untuk menyeimbangi, kalau ahli Makkah itu setiap 4 rakaat tawaf, kita nggak bisa tawaf, ya udah kita tambah 4 rakaat 36. Kita mau pilih, kita pertengahan aja. Di masa para sahabat udah mah banyak rakaatnya, panjang lagi. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalaupun misalnya kebanyakan sekarang di masjid-masjid kita jumlahnya 8, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Nah, udah sholat aja udah alhamdulillah sekarang itu Pak. Ya, jadi kita udahlah nggak usah mempermasalahkan ini yang 20, ini yang 8, ini yang 36. Nah, yang penting sholat. Konsisten walaupun jumlah rakaatnya 8. Tadi sahabat Rasul itu udah mah rakaatnya banyak, yang dibaca juga panjang. Kalau kita kebagian imam baru buka alif lam mim aja, alif lam mim, waduh salah masjid nih. Salah masjid katanya. Kalau enggak imamnya ditandain, ini imam siapa namanya nih, minta jadwal ke DKM, Imam Fulan bin Fulan, nggak mau saya datang lagi. Kenapa? Bikin nangis karena terlalu panjang. Kalau sholat wajib memang kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak terlalu panjang. Kalau sholat sunnah ya dianjurkan memang panjang sebenarnya. Tapi insya Allah sepanjang-panjangnya kita nggak panjang-panjang amat. Biasanya sih kita sih palingan jam berapa selesai Pak? Ya Isya jam 8, taraweh jam 9. Dulu di Mesir itu Isya jam 8, tarawih itu baru selesai jam 10, setengah 11. Alhamdulillah gitu, satu malam satu juz. Udah gitu bacanya tartil lah. Ya, nggak apa-apa, bismillah Pak, yang penting istiqamah. Perbanyak zikir dan salawat. Jangan lepas zikir pagi, zikir petang. Kalau hari ini belum mudawamah, jadikan Ramadan awal mula kita mudawamah zikir pagi dan petang. Jangan dilepas. Salawat jangan dilepas. Salawat pada Rasulullah SAW, Bapak Ibu akan dikenal oleh Rasulullah melalui salawat yang disampaikan. Ya, ada keutamaan hari Jumat itu ya. Rasulullah menyampaikan, fa'akthiru alayya minas salat fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah salawat kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kalau Allah mau ya jadi kan. Perbanyak salawat. Ya, salawat paling afdal salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina juga nggak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting salawat. Nggak selesai kita bahas pakai sayyidina apa nggak pakai sayyidina. Bismillah aja, yang penting salawat. Akhirkan sahur jangan jam 1 malam. Apalagi habis taraweh langsung sahur. Masya Allah. Diakhirkan sahur dulu Rasulullah SAW biasanya memang kurang lebih 50 ayat sebelum azan subuh itu udah berhenti. Kalau bahasa kita namanya imsak. Berarti Rasulullah itu baru sahur itu kurang lebih 20 menitan sebelum azan subuh. 20 menit sebelum azan subuh sahur. Tapi kita harus tahu makannya Rasul itu palingan gandum, kurma, air putih. Kalau kita ada rendang, ada sambal, ada jengkol, ada pete, ya mungkin agak lebih banyakin sedikit waktunya. Mungkin ya kira-kira 30 menit lah ya. Jangan sampai, mohon maaf, makanan ada di dalam mulut sementara azan sudah berkumandang. Jangan pakai pendapat yang mengatakan lanjutin aja kalau masih ada di mulut. Jangan Pak, itu membatalkan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Nggak ada yang nggak sepakat. Jadi muntahin mending kalau enak endingnya. Kalau lagi pedes gimana urusannya Pak, kita belum minum. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir, segerakan berbuka, hadir majelis ilmu, insyaallah banyak kultum, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Demikian, karena sudah waktu azan ya Pak ya. Yang benar dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang waktunya kayaknya ya. Waktunya kurang